Nah, guys, jadi kita lanjutkan codingannya. Itu kita buka yang login PHP kan. Kita buka yang 64. Terus tuh yang bagian div 2 itu kita hapus. Tapi tadi kita tutup dulu ya. Terus tuh eh, setelah itu kita ke bagian ini itu tuh kita ganti menjadi indeks itu kita ganti menjadi login PHP. Nah, maka dia akan muncul seperti itu teman-teman. Terus tuh tulisannya tuh kita ganti dulu yang sign in itu kita hapus ganti menjadi masuk menggunakan akun. Nah, terus itu setelah itu yang bagian itu tuh div tuh itu tuh kita Ctrl X. Setelah itu kita pindahin ke dalam yang di bagian atas, di paste teman-teman. Nah, lalu kita cek di bagian itu, tapi nggak ada bedanya teman-teman. Nah, berarti itu tandanya aman. Terus itu kita kembali lagi ke codingannya. Terus itu kita scroll untuk mencari yang bagian ini, yang A. Terus kita ubah menjadi button. Yang A half itu kita ubah menjadi button. Terus itu halfnya kita hapus, kita berubah pakai half, diganti menjadi type, submit, type, submit guys. Terus tuh tambahin kutipnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita refresh, terus harusnya udah bisa masukin data guys. Belum. Nah, kita lihat di bagian atas. Di bagian atas kali itu tuh kan coding untuk admin NTA. Jadi tuh yang bagian itu tuh kan email ya namanya. Kita kan pakai username. Nah, jadi kita ganti menjadi teks sesuai dengan yang kita tadi. Itu kata-katanya juga diganti menjadi masukkan username kamu. Terus itu kita input di bagian nah di bagian ini kita tambah name, terus kutip username, kutip lagi. Nah, username itu tuh untuk yang inputnya. Jadi username tuh ngasih tahu itu tuh input untuk apa, itu mau dimasukin yang kemana gitu. Misalnya kita mau input untuk username, artinya kita tuh ngasih tahu nanti data yang kita masukin ke sini tuh nanti masuk ke dalam username itu gitu. Apa tuh namanya? Iya benar, ke dalam username-nya. Jadi tulisannya tuh harus sama persis. Kalau misalnya user nama ya udah ikut user nama gitu, nggak boleh beda. Dia kalau misalnya beda dia nggak akan kebaca, dia sensitive case. Dia harus persis per ketipak teman-teman.
selanjutnya tuh kita mau yang bagian password guys. Nah tuh kita ganti menjadi email password. Ingat ya, tulisannya itu harus sesuai. Terus itu itu kita ganti, masukkan password kamu. Password kamu itu untuk tulisan bayang-bayangnya guys. Oke, setelah itu jadi dengan PHP untuk periksa akun kan diautentikasi ya. Kan autentikasi semua itu disimpan di folder com. Terus itu di bagian from action to investigate itu kita hapus, lalu kita ganti dengan singkatan dari konfigurasi, terus itu autentikasi itu PHP teman-teman. Lalu kita pergi ke yang konfigurasi autentifikasi tadi. Setelah itu di bagian bawah PHP itu enter. Setelah itu kita ketik Susan, lalu info konfigurasi koneksi PHP. Jangan lupa season start itu baru dikasih kurung, lalu kurung titik koma. Setelah itu enter, baru kita tulis info. Setelah info apa namanya di itu, lalu setelah itu titik slice koneksi PHP. Nah guys, jadi kalian ikuti aja ya codingan Aceh yang ini. Kalian tinggal pause terus ikuti aja kalau ingin menganukannya, karena tadi agak panjang dan ternyata recordnya tuh kelamaan banget gitu, karena cek satu-satu, jadi udah pasti jadi aja. Terus tuh kita harus cek guys benar-benar apakah TBU source-nya itu sama persis dengan apa yang kita klik di sini, karena dia kalau ada satu kesalahan aja itu dia langsung nggak akan terkonek. Nah ternyata tadi di sini kita baru menemukan kesalahannya itu di bagian sini, itu lupa ngasih $.
kesalahannya itu terkadang kecil, cuman karena kita tuh nggak jadi jumpanya itu lama. Nah, jadi itu di bagian apa tuh bagian ujung itu tuh kita kurang kasih dolar. Nah, setelah itu baru kita ulang. Kita ulang loginnya, terus masukkan sesuai nama tadi tuh. Namanya admin, passwordnya tadi 123456. Terus tuh masuk menggunakan akun. Nah, ini artinya dia sudah berhasil teman-teman, berarti sudah terkoneksi. Gitu. Jadi dia kebaca. Nah, jadi karena sidebarnya itu kebanyakan, jadi kita sederhanakan dulu teman-teman. Kita pergi ke bagian, kita cari dulu nih, mana bagian sidebarnya. Nah, itu. Terus itu, kita scroll, dan kita pilih-pilih nih, mana sih yang mau dihapus, mana aja gitu kan. Jadi, biar nanti namanya sesuai dengan username orang yang login, bisa kita tambahin di sidebar yang di bagian itu kita masukin tuh, di bagian itu kita hapus dulu, terus tuh kita ketik PHP, terus itu echo-nya, setelah itu dolar jangan lupa, lalu season, terus itu diikuti aja sesuai yang aku ketik ya teman-teman. Nah, jadi yang nggak kepake itu kita hapus saja. Kita ikuti aja dengan yang aja tutup itu guys. Jadi pokoknya biar mempermudahnya kita tutup dulu, terus tuh baru kita copy, baru kita hapus. Lalu setelah itu tuh yang bagian itu kita ubah menjadi dashboard. Nah, lalu setelah itu yang itunya tuh kita hapus, yang bagian itu gitu kita hapus. Lalu
ambil yang itu kita tutup. Nah, bagian itu kita hapus. Kita copy dulu baru blok baru hapus. Setelah itu bagian kita scroll terus yang bagian berapa tuh, bagian card new card ya. Nah di situ kita hapus sampai LI di atasnya UL tuh, yang bagian itu tuh. Nah yang di situ tuh kita seperti biasa tuh kita blok aja, habis itu nanti dihapus. Bentar, mana tuh tinggal kita hapus. Nah setelah itu tuh udah, berarti sisanya itu kita hapus semuanya. Nah kita tutup yang bagian tuh pokoknya kita tutup yang per LI-an. Nah itu kita tutup aja biar nggak mempermudah gitu kan. Pokoknya yang ada LI-nya itu kita tutup aja biar nggak panjang gitu, biar nggak panjang ke bawah. Jadi kita tutup aja untuk mempersingkatnya teman-teman. Jadi nanti enak untuk menghapusnya gitu. Kita tutup dulu. Tutup. Nah jika sudah ditutup tuh kita hapus. Kita hapusnya tuh dari yang atas tadi, dari yang awal tadi teman-teman. Nah dari yang awal itu kita blok sampai ke bawah. Nah baru itu kita hapus. Nah maka dia akan hilang. Terus kita refresh dulu di localhostnya. Maaf ya teman-teman, jaringannya memang agak lama gitu, jadi kita refresh dulu. Masih refresh. Nah jadi yang bagian ini nih itu tuh kita cut, Ctrl X, lalu kita pindahin di bagian scroll terus kita kasih spasi. Nah di bagian atas kita paste teman-teman. Setelah itu kita pastiin dulu apakah tulisannya itu udah sama apa belum. Terus itu di bagian autentifikasi itu ada yang kita tambahin. Jadi ikuti aja sesuai dengan yang ketik teman-teman.
Nah, jika sudah sama persis, jangan lupa dikasih kutip ya, karena itu Aca ada kekurangan kutip di bagian nama. Nah, oke, setelah itu kita refresh. Nah, baru dia mau seperti ini jadinya. Jadi sidebarnya tuh dikit, nggak sebanyak tadi gitu. Cuman ada bagian inti-intinya aja teman-teman.
Nah, jadi guys, apa codingan Aci yang ini nih itu kalian ikuti aja kan. Jadi gunanya tuh kayak misalnya kita ke halaman dashboard tuh. Kan halaman depannya tuh kan ada sidebar, footer, ada header. Tapi kalau ke akademik kita tetap ada kan, tetap ada sidebarnya, headernya, tetap ada footernya. Nah, kita tuh untuk mengganti yang bagian tengahnya aja. Jadi gunanya codingan ini tuh itu. Jadi supaya kalau kita tuh pindah-pindah halaman tuh eh yang ngegantinya tuh cuman bagian tengahnya aja gitu guys. Terus tuh biar dia mau pindah halaman kita ke bagian sidebar teman-teman. Kita ke sidebar terus itu yang bagian itu kita ganti. Kita ganti menjadi indeks PHP teman-teman. Nah, oke guys, sudah jadi. Seperti inilah tampilannya tuh. Jadi kita tuh sekarang mau mau hapus yang itu. Kan datanya banyak banget tuh di situ tuh. Jadi kita hapus dulu itu nanti semuanya. Kita hapus dulu dari kita pergi ke data mahasiswa. Terus tuh yang tulisannya tuh kita ubah menjadi data mahasiswa terus tuh nah jadi dia terubah menjadi data mahasiswa kan. Kita ke XMPP terus tuh ke bagian admin lagi. Jadi kita tuh harus bikin TB mahasiswa, klik DB kampus, terus tuh kita tambahin TB yang terbaru yaitu TB mahasiswa. Terus tuh jumlahnya tetap 4 kan, tetap 4 gitu. Terus tuh di create heading, setelah itu seperti biasa bikin ID, nama, terus name, dan itu yang terakhir name-nya itu harus yang kecil ya guys. Tuh itu semester, terus itu kita ubah. Nah
Nah, jika udah, tinggal kita isi aja. Kita pergi ke insert yang di atas. Kita klik, terus loading. Nah, setelah itu kita kita tulis ID-nya satu gitu. Name-nya tuh terserah aja mau apa gitu namanya. Nggak harus nama yang di situ, teman-teman. Lalu NIM-nya berapa katakan di passwordnya gitu. Terus tuh ID-nya tuh kita bikin 2. Terus tuh eh, tuh kita akan isi dah 2. Jadi karena tadi udah 1 ini yang 2. Terus tuh namanya terserah. Setelah itu NIM-nya juga terserah, tapi dibedain aja sama yang di atas itu beda 1 angka atau berapa terserah. Nah, lalu setelah itu baru kita go. Nah, dia masih loading. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Setelah itu, nah kita udah jadi gitu, udah keisi. Kita baru mengeluarkan data gitu. Baru mengeluarkan datanya. Jadi kita tadi kan udah bikin data mahasiswa. Terus tuh nah, jadi kita tinggal ubah di bagian sini aja, guys. Nah, sini kita ubah jadi nomor. Setelah itu di bawah kita ubah nama lengkap. Situ di bagian situ kita ubah menjadi NIM. Di bagian itu kita ubah menjadi semester. Nah, jika sudah, yang bagian nah, berubah. Terus tuh kita tinggal hapus isinya aja lagi. Kita hapus dari ya dari Tebadi itu kan di bawah Tebadi ada TR ya. Nanti kita bloknya itu dari situ sampai lewat pokoknya sampai di atas penutup Tebadinya tadi, teman-teman. Nah, baru lewat mana sih? Itu dia. Bentar, hilang. Nah, itu. Nah, maka dia akan berubah. Terus tuh di dalam Tebadi itu kita tambahin TR. Nah, lalu di situ baru kita tambah TD. Terus tuh kita tulis sembarangan aja ya, sesuai dengan yang kita ingat gitu. Tuh. Lalu bisa kita cek, kita refresh dan nah seperti itu hasilnya. Lalu
di bagian HTML-nya tuh yang bagian itu kita hapus saja yang bagian bawah tadi. Nah, maka dia akan hilang. Jadilah dia seperti itu, teman-teman. Jadi sekarang kita mau membesarkan dia, karena ini kan kecil ya. Nah, jadi kita mau memfullkannya gitu. Jadi, di situ kita tambahkan button. Lalu kita kita ganti aja menjadi teman-teman, kita hapus dulu. Nah, terus tuh kita kita tambahkan kelas. Setelah itu kita tambah btn kutip. Nah, lalu misalnya kita mau milih buttonnya warna apa sih gitu. Kalau merah danger, terus tuh ada beberapa gitu warnanya gitu kan. Jadi di sini kita menggunakan aja warna primary aja gitu biar bagus hasilnya. Nah, ikuti aja tulisan aja itu. Terus itu nah, maka dia akan muncul kan. Terus kita butuhkan satu button lagi untuk yang delete-nya, bagian menghapusnya. Sama seperti itu, kita duplikat aja. Kita duplikat. Nah, jadi edit itu kita hapus, kita ganti menjadi delete. Terus warnanya itu kita ubah menjadi danger. Nah, tapi dia nggak berubah, typo kayaknya guys. Coba lihat. Oh, typo guys. Dia jangan sampai typo ya. Nah, baru dia mau. Jadi ini namanya itu view-nya gitu.